Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah tentang beberapa tips membentuk daya tahan tubuh yang kuat dengan gaya hidup sehat dan halal. Pertama-tama, perlu kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita konsumsi harus halalan thayyiban, halal dan membawa kebaikan. Pola makan sehat yang dikenal selama ini ada istilah misalnya 4 sehat 5 sempurna, lalu berkembang menjadi istilah gizi seimbang. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gizi seimbang? Sebenarnya adalah asupan zat gizi yang diatur komposisi zat gizinya, juga jumlah total energi yang masuk atau yang biasa kita sebut sebagai kalori, yang disesuaikan dengan kebutuhan harian untuk mencapai berat badan ideal. Dengan komposisi karbohidrat, protein, lemak yang diatur sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan harian seseorang. Berapa total kebutuhan kalori harian untuk seseorang dewasa? Total kalori harian untuk menjaga berat badan ideal itu adalah sekitar 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Misalnya, seseorang dengan berat badan 50 kg, berarti kebutuhan kalori hariannya berkisar antara 1.500 hingga 1.750 kilokalori. Di mana dari total kalori tersebut diatur komposisi zat gizinya. Karbohidrat sekitar 55-75%, lemak 25-35%, dan protein sekitar 15-20%. Untuk lebih mudahnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, yaitu barangkali teman-teman sekalian pernah mendengar istilah piring makanku. Pengertian konsep piring makanku yang memenuhi kaidah gizi seimbang itu adalah, bayangkan kita lagi makan nih, sepiring. Nah, dalam satu piring itu kita bagi-bagi. Jadi misalnya, setengah dari piring makan itu berupa sayur dan buah, beraneka jenis dan warna. Jadi, paling bagus dalam sehari kita itu makan 4-5 porsi sayuran dan buah-buahan. Dan berbagai macam juga. Jadi misalnya gini nih, orang Sunda tuh kan paling sering makan lalapan, atau juga ada istilah lotek. Nah, lotek itu kan misalnya terdiri dari ada kangkung, ada toge, ada kol, ya, ada walu gitu. Nah, ada bayam. Nah, itu kan udah 5 macam sayuran. Berarti sudah memenuhi kebutuhan daripada sayuran dalam sehari. Terus misalnya tiap kali makan kita makan buah. Misalnya ada semangka, ada pisang, ada jeruk. Nanti malamnya kita ganti lagi misalnya buahnya, bisa melon, bisa apel. Nah, itu juga sudah termasuk dari 4-5 macam sayuran. Dan juga apabila kita makan dalam sehari misalnya 3 kali, pagi, siang, malam, kita makan buah. Kemudian kalau lapar cemilannya sehari 2 kali juga misalnya kita makan buah. Nah, itu sudah tercukupi kebutuhan daripada sayuran dan buah-buahan tersebut. Kemudian 1/4 isi piring kita lagi itu baru diisi sama yang namanya protein. Kita tahu protein itu ada 2 macam, ada yang hewani, ada yang nabati. Kalau yang hewani contohnya apa? Misalnya ada telur, ada ayam, ada ikan, ada daging. Kemudian kalau yang protein nabati misalnya contohnya apa? Kacang-kacangan gitu ya. Nah, olahan kacang-kacangan ini juga banyak kan. Jadi misalnya kayak ada tahu, ada tempe, kemudian juga ada susu kedelai. Nah, itu juga termasuk protein nabati. Batasi konsumsi produk protein yang diolah atau juga yang diawetkan. Karena kita tahu makanan yang diawetkan itu tidak bagus untuk kesehatan. Kalau terakumulasi dalam jangka waktu panjang bisa mengganggu fungsi organ yang normal, bahkan bisa mencetuskan kanker juga. Jadi sebenarnya makin sebentar kita masak makanan itu jauh lebih bagus, kandungan zat gizinya lebih terjaga gitu. Nah, kemudian tadi saya sempat sebutin nih yang namanya susu kedelai. Buat perempuan manfaatnya besar sekali karena dalam susu kedelai itu mengandung yang namanya isoflavon. Dia bersifat antioksidan, bisa mencegah kanker, bisa mencegah penuaan dini dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya phytoestrogen. Phytoestrogen ini adalah hormone-like substance. Jadi suatu substansi kimia menyerupai hormon estrogen tapi tanpa efek karsinogenik. Jadi misalnya nih, buat seorang wanita yang sudah menopause, itu dengan dia minum susu kedelai sehari 2 gelas, itu bisa mencegah terjadinya osteoporosis.
ya, disertai dengan olahraga yang cukup, maka kepadatan massa tulangnya akan terjaga. Itu manfaat daripada susu kedelai. Selain itu juga, dia kandungan seratnya tinggi banget. Jadi dengan kebutuhan serat harian kita yang sekitar 25-35 gram dalam sehari, itu separuhnya bisa terpenuhi apabila kita minum susu kedelai sehari 2 gelas. Nah, dengan sendirinya kalau asupan serat tinggi, bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Contohnya apa? Kolesterol tinggi, jantung koroner, kencing manis, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian 1/4 lagi baru berupa karbohidrat. Sebaiknya jenis karbohidratnya kita pilih yang karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat simplex. Bedanya apa? Kalau karbohidrat kompleks itu artinya, contohnya adalah misalnya gini, beras merah. Beras merah itu jauh lebih bagus dari beras putih. Karena apa? Kandungan seratnya lebih tinggi, dan kandungan gulanya lebih rendah. Nah, sehingga itu jauh lebih bermanfaat. Kemudian, batasi karbohidrat simplex. Karbohidrat simpel itu contohnya apa? Gula dan tepung-tepungan, dan juga segala macam olahannya. Malah kalau saya sih menyarankan kalau bisa stop gula. Itu akan jauh lebih baik. Karena apa? Pola makan masyarakat yang saya perhatikan selama ini biasanya tinggi kalori. Tinggi kalori ini biasanya berasal dari tinggi gula dan juga dari tinggi lemak. Hal inilah yang nanti terakumulasi yang bisa mencetuskan berbagai macam penyakit di kemudian hari, karena gizi tidak seimbang. Oleh karena itu, saya sih lebih memilih, coba deh pilih karbohidratnya karbohidrat kompleks. Pilih beras merah misalnya ketimbang beras putih. Makan roti gandum daripada roti putih. Kemudian misalnya ada yang tahu tentang havermut? Nah, havermut juga bisa sebagai alternatif pengganti nasi karena dia tinggi serat. Kemudian masih banyak lagi contoh karbohidrat kompleks yang lainnya. Kemudian satu zat gizi lagi yang tidak lupa harus kita konsumsi adalah lemak. Nah, tapi kita harus bijaksana dalam memilih konsumsi lemak. Sebisa mungkin bukan berasal dari gorengan. Pilih lemak baik. Dalam hal ini lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Misalnya apa? Ada yang namanya kacang almond, kacang kenari, edamame, minyak zaitun, habatus sauda, salmon omega 3, dan sebagainya. Nah, jika seumur hidupnya seseorang bisa menjaga pola makan sehat seperti itu, insya Allah akan terhindar dari gangguan kesehatan. Nah, tetapi dalam perjalanannya, seringkali seseorang tuh lupa. Jadi dia lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang apa makanan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri yang bisa membuat tubuhnya sehat. Nah, akibatnya pola makannya menjadi tidak sehat, dan apabila terakumulasi dalam jangka waktu yang panjang, misalnya jika dia mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol, tinggi gula, tinggi karbohidrat, apalagi ditambah dengan aktivitas fisik yang rendah, nah lambat laun nanti suatu saat bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Dimulai dengan misalnya berat badan yang bertambah terus sehingga akhirnya overweight, hingga obesitas, kemudian kolesterol darah yang tinggi, penyakit kencing manis, darah tinggi atau hipertensi, perlemakan hati, penyakit jantung, kanker, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus sadari betul apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita yang bertanggung jawab atas kesehatan diri kita sendiri yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanlah secukupnya. Berhenti sebelum kenyang. Pilih makanan yang sehat. Hindari makanan yang tidak bermanfaat. Seringkali saat ini orang waktunya terbatas, sehingga dia lebih memilih makanan cepat saji. Padahal makanan yang cepat saji itu biasanya tinggi lemak. Dalam hal ini adalah lemak yang jelek sekali, yaitu yang disebut dengan trans fatty acid. Oleh karena itu, makanan cepat saji ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai junk food, makanan sampah. Karena bisa dibilang zat gizinya hampir nggak ada. Jadi, lebih baik sempatkan diri untuk memasak sendiri makananmu agar kita bisa yakin bahwa makanan yang kita masak itu adalah 1, halal, 2, bersih, 3, bergizi. Ya. Nah, kemudian
Selain makanan yang tadi sudah saya sebutkan, kalau ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada juga yang disebut dengan vitamin dan mineral. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita perlu tambahan vitamin dan mineral. Kecuali kalau kita banyak makan makanan yang tidak diolah, contohnya lalap-lalapan. Nah, biasanya kalau sayuran yang segar, buah segar tidak diolah, biasanya vitaminnya lebih terjaga. Nah, tapi jangan lupa nih, harus dicuci bersih. Sekarang lagi wabah COVID-19. Nah, kita nggak tahu apakah makanan kita makan terkontaminasi oleh virus tersebut atau enggak. Oleh karena itu, sebelum kita konsumsi, sebelum kita masak, pastikan dulu dicuci dengan bersih. Kalau perlu dengan sabun khusus untuk mencuci sayur dan buah-buahan, ya. Nah, kemudian ada beberapa vitamin yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh kita. Contohnya apa? Ada namanya vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D. Semuanya sebenarnya kalau kita sudah memenuhi piring makanku yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita makan sayuran dan buah-buahan 4-5 porsi dalam sehari, kita atur kebutuhan protein yang bagus, baik dari hewani maupun nabati, lemaknya kita pilih yang bagus, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, kemudian sumber karbohidratnya juga kita pilih karbohidrat kompleks. Sebenarnya kebutuhan vitamin tersebut sudah bisa kita penuhi. Akan tetapi, karena proses pemasakan, penyimpanan bahan makanan, dan sebagainya, seringkali vitamin tersebut rusak. Ya. Kalau semakin lama makanan tersebut dimasak, otomatis maka vitaminnya biasanya semakin berkurang kadarnya di dalam zat gizi tersebut. Sehingga dalam hal ini kita butuh suplemen dari luar. Nah, kalau kita bicara suplemen, prinsip utama adalah tetap satu, cari vitamin dan mineral yang sudah ada sertifikat halalnya. Prof. Iim sebelumnya sudah menjelaskan bahwa banyak titik kritis halal di dalam suatu bahan makanan. Contohnya nih, kalau vitamin atau minyak ikan, kan ada tuh dari kapsul. Nah, kapsulnya kita nggak tahu apakah dari bahan yang halal atau tidak. Ya. Kemudian ada lagi misalnya mengandung gelatin. Gelatinnya juga bisa asalnya dari gelatin babi dan sebagainya. Nah, untuk menghindari itu semua, makanya lebih baik kita pilih vitamin dan mineral yang sudah ada sertifikat halalnya. Tinggal kita lihat aja di kemasannya, sudah ada logo halalnya atau belum. Atau bisa juga kita browsing, kita cari merek vitamin dan mineral tersebut. Sudah ada belum di websitenya bahwa dia sudah tersertifikasi halal, ya. Nah, kemudian berapa sih kebutuhan vitamin yang disebutkan tadi? Vitamin A kita butuh sekitar 600-650 RE per hari. Vitamin C kita butuh 500-1000 mg per hari. Nah, mengenai vitamin C hati-hati. Buat yang punya sakit mah, yang gampang kembung dan sebagainya, sebaiknya kita pilih vitamin C-nya yang sudah bersalut, sehingga bisa melindungi lambung kita. Itu nanti ada sih mereknya, ya bisa dicari. Kemudian vitamin E, kebutuhan vitamin E kita kurang lebih 300 international unit per hari. Kemudian vitamin D, vitamin D itu kebutuhannya sekitar 1000 international unit per hari. Nah, tentang vitamin D, saya akan bahas lebih lanjut karena ini yang paling penting sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena vitamin D ini berfungsi meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita. Sebanyak 10% dari kebutuhan vitamin D itu dipenuhi dari makanan yang bergizi. Contohnya apa? Keju, susu, telur, ikan salmon, sayuran yang berwarna hijau tua, dan sebagainya. Kekebalan tubuh yang baik itu mampu menangkal infeksi. Satu hal yang penting untuk meningkatkan kadar vitamin D adalah dengan cara moyan atau berjemur di bawah sinar matahari antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Lakukan secara bertahap 5-15 menit. Tetapi buat seseorang dengan gangguan kesehatan yang sensitif terhadap pancaran sinar matahari, sebaiknya dihindari. Bagaimana cara moyan? Jadi yang diutamakan adalah jemur kedua lengan dan tungkai kita. Lindungi daerah kepala dan leher. Gunakan topi dan juga tabir surya.
Hindari berjemur antara jam 10 sampai jam 2 siang. Karena menurut Perdosky, rata-rata kota di Indonesia mempunyai puncak ultraviolet index tertinggi pada rentang waktu tersebut. Bahayanya apa? Bisa mencetuskan kanker, itu yang disebut dengan karsinogenik, dan juga bisa menurunkan imunitas. Jadi, kita perlu melayan di antara rentang waktu yang sinar mataharinya baik untuk kesehatan tubuh kita, yaitu antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain itu, ada mineral yang juga berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, contohnya adalah zinc dan selenium. Mineral ini banyak didapatkan dari seafood, dari udang, dari cumi-cumi, dari ikan laut dalam, dan sebagainya. Kemudian, jika diperlukan lagi, ada suplemen juga, dan juga termasuk sunnah Rasul, yaitu kita mengkonsumsi madu dan juga habatus sauda. Ya. Kemudian, kurkuma juga boleh ditambah, karena ini bisa melindungi fungsi hati kita. Nah, yang paling penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya kuat adalah dengan olahraga. Dengan kondisi seperti saat ini, di mana kita diminta untuk stay home, kalau orang Sunda bilang ngajedog, ya. Nah, itu kan jadi akhirnya kadang mager. Kita lebih banyak makan ketimbang olahraga, gitu. Padahal olahraga itu seharusnya dilakukan minimal seminggu 3-4 kali selama minimal 20 menit secara rutin, sampai mencapai nadi latihan. Cara menghitung nadi latihan ini cukup mudah. Rumusnya, kita harus menghitung heart rate atau denyut jantung maksimal, yaitu 220 dikurang umur. Nah, tergantung dari jenis latihan yang dilakukan, ada rentang nadi latihannya yang harus dicapai agar dinilai sebagai olahraga. Buat menjaga kebugaran tubuh, cukup lakukan olahraga dengan intensitas sedang aja, yaitu 50-75% dari heart rate maksimal tadi. Jadi misalnya nih, umur kita 40 tahun, berarti heart rate maksimal kita 180 kali per menit. Sehingga target nadi latihannya, kita harus menjaga nadi di antara 90-135 kali per menit. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan? Prinsipnya sih apa aja, yang penting bergerak, hingga tercapai nadi latihan. Manfaat dari olahraga dengan intensitas sedang ini apa? Yaitu selain menjaga kebugaran tubuh yang akan membuat fungsi jantung menjadi lebih baik, sekaligus menjaga bahkan membantu pembentukan massa otot. Karena fungsi jantung yang baik dan massa otot yang terjaga inilah yang akan menjaga metabolisme tubuh tetap bagus. Selain itu, olahraga juga akan menghasilkan hormon endorfin. Kita biasa bilang adalah hormon yang akan menimbulkan rasa bahagia. Sebaliknya, olahraga juga akan menekan hormon kortisol, yaitu suatu hormon yang penyebab stres. Kenapa sih penting banget bahagia? Karena memang itu obat mujarab untuk segala macam penyakit, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sebaliknya, kalau kita stres, itu adalah penyebab dari segala macam penyakit. Oleh karena itu, berusahalah sekuat tenaga untuk bisa bahagia. Hindari stres. Belajar untuk bilang bodoh amat untuk hal-hal yang merampas kebahagiaan kita. Kalau saya sendiri, paling gampang untuk bahagia itu apa? Kalau kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengingatnya lah hati kita senantiasa tenang. Dengan demikian, hati pasti akan bahagia insya Allah. Jadi, bijaksanalah dengan tubuh kita dan memilih dengan tepat pola hidup sehat sesuai dengan kondisi fisik dan penyakitnya jika sudah ada. Ya, jadi prinsip kita adalah semoga indah harimu, jangan lupa bahagia, be happy and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.